Bismillah. Panjang ya. Itu maka minum dulu. Siap-siap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Panjang ya. Ustadz, perkenalkan saya seorang akhwat berumur 18 tahun. Akhwat tak apa-apa. Alhamdulillah sudah kerja, punya satu abang, alhamdulillah sudah bekerja juga, tapi dia merantau. Dua adik laki-laki yang masih sekolah di bangku SMP kelas 2 SD. Orang tua kandung sudah bercerai sejak saya kelas 6 SD. Masing-masing sudah memiliki keluarga baru. Sejak orang tua saya cerai, saya sangat jarang ketemu ayah saya. Ibu saya ada melarang anaknya bertemu ayah kandung. Saya hanya kecewa sama ayah kandung saya dan ayah tidak pernah membantu biaya sekolah. 3 tahun terakhir ini barulah kadang menelpon ayah saya dan bertemu ayah, itu pun ketemunya karena hari raya Idul Fitri. Pertanyaan, bagaimana seharusnya tanggung jawab ayah terhadap anak? Ayah kamu punya 5 kewajiban. Kasih makan, kasih pakaian, kasih pendidikan, kasih tempat tinggal, kasih perhatian. Karena dia tak mau tahu, karena dia baru saja nikah dengan bini barunya dan dia takut mengurusmu, maka dia nanti di akhirat akan memikul dosa-dosanya. Dia akan mencari kalian, sekecil apapun akan dituntut di akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ittaqu zulma, jangan kalian menzalimi orang. 2, haruskah saya minta izin dengan istri barunya setiap saya minta nafkah ke ayah kandung saya? Soalnya ayah saya bilang kalau istrinya itu punya indera keenam dan punya mata batin. Patutlah dia takut. Dan dia bisa melihat hantu. Karena sesama hantulah dia, maka dia bisa menengok hantu. Orang yang bisa menengok hantu, itu matanya dimasuki hantu. Lahir terlilit usus entah apalah itu, saya juga tak paham. Jadi apapun yang dilakukan ayah saya di luar istrinya tahu. Kemungkinan istrinya, ayahmu ini sedang ketakutan sama dukun. Dia nikah sama dukun ini. Ini ayahmu ini harus diruqyah. Coba dibawa dia ke rumah sakit Zainab atau ke itu. Dibawa dia ke rumah sakit Zainab, diruqyah, dan di situ ada sengatan lebah. Cucukkan lebah itu agak 2 kali. Sama bininya yang punya hantu itu sekali. Ketika saya minta nafkah, istrinya pernah bilang, ya resikolah, dulu anak dilarang-larang ketemu sama bapaknya, sekarang mau seenaknya aja minta biaya anaknya. Dan ayah saya mengungkit masalah karena saya ikut dengan ibu saya pedalah asuhnya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Istri mesti mengingatkan suaminya tentang amanah. Mestinya dia akan berkata, Mas, kau bayarkan ini uang sekolahnya, makannya, pakainya, tempat tinggalnya. Itulah perlunya kalian mencari istri yang solehah. Imra'atun salihatun tu'inu ala imanihi. Perempuan solehah yang menolong iman suaminya. Tapi karena dia tidak solehah, maka dia malah memanas-manasi lalang kering terbakar. 4, berhak kasih anak tinggal di rumah ayah kandungnya yang sudah punya keluarga baru, sementara rumahnya yang tempat ayah tersebut adalah rumah sewaktu masih bersama ibu kandungnya sebelum cerai. Jelas itu hak kalian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itulah pentingnya kursus pranikah. Coba nanti buat lagi di Pekanbaru nih, kursus pranikah, supaya laki-laki ini tahu apa hak kewajibannya. Jangan pacaran makan mie ayam, makan bakso, makan mie ayam, makan bakso. Disangkanya nikah tuh mie ayam sama bakso aja. Ada kewajiban kalian laki-laki dan perempuan, kalian punya hak. Jangan sangka perempuan itu lemah. Ini penting ini. Ayah suka mengungkit saya yang tak pernah mau tinggal dengannya dulu. Ketika saya anak itu mana dia tahu. Anak itu dia tidak tahu. Dia tidak tahu dia mau tinggal sama siapa. Dia tak tahu mau tinggal bapaknya apa ibunya. Maka bapak ini menyalah-nyalahkan anaknya. Ini bapak ini tak betul. Bapak ini tak betul. Bini pula sama bini tak betul. Na'udzubillah. Sabar engkau anakku. Mudah-mudahan di masa depan diberikan Allah yang terbaik insyaAllah. Belum habis lagi. Saya tidak lagi tinggal dengan ibu saya karena saya merasa tertekan batin dengan sikap ayah tiri saya.
Kami anak-anaknya tak pernah menjadi saksi pernikahan mereka. Yang saya tahu dari Kua sendiri bilang paman saya yang jadi saksi. Sementara ibu saya sendiri bilang paman saya yang memberikan wewenang ke wali hakim. Bagaimana nih Pak Ustadz? La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wali itu ada 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Ini wali harus berturut. Tak bisa tiba-tiba melompat aja ke wali hakim. Tak bisa. 7. Saya keluar dari rumah tapi saya sudah izin dengan ibu saya. Saya ingin membawa adik-adik saya. Tapi karena keadaan saya juga pas-pasan, jadi adik saya tinggal sama ibu. Yang saya sangat takut adalah saya takut mental adik saya kena karena sikap ayah tiri saya yang temperamen. Bagaimana menurut Pak Ustadz? La haula wala quwata illa billah. Ini pelajaran bagi Bapak Ibu supaya anak-anaknya nih pelajaran panjang ceritanya tapi banyak iktibar kita ambil. Fa'tabiru ya ulil absar. 8. Sabar, 9 habis. Keadaan seperti ini membuat saya ingin segera menikah agar saya bisa merangkul adik-adik saya dan ada suami saya yang bertanggung jawab. Siapa kalian yang mau nikah? Ada kalian mau? Nih, kalian selamatkan ini. Lalu kemudian adiknya kalian jaga, menyelamatkan. Ayah diallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau khairum mun umurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Tapi saya sarankan yang belum nikah. Nah, ini yang udah pula yang semangat. Sabar ibu, saya tetap membela hak-hak ibu. Jangan ibu takut. Yang lajang-lajang menyelamatkan. Itulah yang dilakukan sahabat Nabi dulu. Mereka lebih mau menolong orang banyak. Kenapa kau menikah dengan janda, kata Nabi? Allah bikran. Kenapa kau tak nikah dengan anak gadis? Kalau aku nikah dengan anak gadis ya Rasulullah, adik-adikku ini banyak. Nanti kalau aku nikah sama anak gadis berkelahi dia. Tapi kalau aku nikah dengan janda ini, maka janda ini bisa menjadi ibu bagi mereka. Tengok, mengorbankan perasaan pribadi demi. Begitu juga dengan kalian. Kalian nikah sama bini cantik kaya, tapi tak bisa menaungi. Tapi nikah kalian dengan ini, nanti saya nasihat pernikahannya insyaallah. Nomor Pak Ustadz, tak perlu ada nomor sini, nanti kita cari. Saya sangat sayang ibu saya Ustadz, tapi ibu saya sangat keras bertahan dengan suami barunya itu. Padahal suaminya temperamen, kalau marah suka memecahkan barang-barang. Mohon solusinya Ustadz. Supaya barang-barang yang kaca diganti kayu. Kalau tidak pecah saja. Mohon solusinya Ustadz. Kebetulan keluarga saya bukan keluarga yang taat beribadah, kurang paham agama. Kamu kan ada nomor WhatsApp, kirimkan dia video-video kajian-kajian kita. Doa jangan lupa. Ini malam nisfu Sya'ban, nanti malam tahajud, di sujud terakhir doa. Doa silahul mu'min. Usaha tetap. Tak tahu entah dari jalan yang mana hidayah itu sampai nanti insyaallah. Nanti di akhir majelis kita doakan supaya diberikan Allah bapaknya, ibunya, ibu tirinya, bapak tirinya, adik-adiknya diberikan kebaikan. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum lagi ya dalam. Sudah menyiapkan tas pula.